Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 3 di kelas 6 SD halaman 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 pada pembelajaran 1 sub tema 1 penemu yang mengubah dunia di buku tematik. Jadi inilah penemu yang mengubah dunia yang ada di buku tema adik-adik. Sebelum kita bahas, jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab. Oke adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 3. Penemu yang mengubah dunia. Lihatlah lingkunganmu di malam hari, cahaya lampu bersih menerangi jalan sekolah dan rumah kita. Listrik dan mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa yang untuk 11 menemukan mesin pembagi listrik dan bagaimana lampu-lampu rumah dapat menyala? Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu dan membaca teks berikut dan pahami isinya. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjalanan keras dan semangat pantang menyerah, akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yang itu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang yang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus menerus. Baik adik, kunci jawaban halaman 3 ini dia. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1 adalah apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis. Jawabannya adalah penemu arus listrik oleh Michael Faraday. Paragraf 2, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berulang. Jawabannya adalah arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa. Pada pusat pembangkit listrik, alur listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju gardu-gardu penerima berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Paragraf 3, apa yang terjadi jika dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berulang apa manfaat arus listrik setelah sampai ke sebuah rumah warga. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Jawaban A yaitu arus listrik yang diterima dari rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat duduk, lampu atau dinding rumah untuk saklar, dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti TV, kabel, dan kulkas. Manfaat listrik antara lain untuk menyalakan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Perbedaan rangkaian seri dan paralel adalah rangkaian seri disusun dengan cara bersambung dan sejajar, dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Paragraf 4, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Jawabannya, listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Listrik sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga kita harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf 5, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Jawabannya adalah penulis berpesan agar kita bijak dalam menggunakan energi listrik. Tukarkan jawabanmu dengan seorang teman dan diskusikanlah. Adakah perbedaannya? Catat dan perbedaan tersebut untuk melengkapi jawabanmu. Simpan jawabanmu untuk pertemuan berikutnya. Kunci jawaban halaman 4. Bongkarlah senter yang kau miliki. Amatilah komponen-komponen terdapat pada senter seperti berikut ini. Ini dia nomor 1, ada baterai 2, kepala lampu 3. Ini dia yang besinya penghantar. Kenali bagian-bagian komponennya tersebut ya, ini dia seperti berikut. Kenali. Nomor 1 adalah baterai sebagai fungsi komponen sebagai sumber arus listrik. 2, lampu reflektor mampu mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. 4, switch saklar on off menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. 4, lempeng logam sehingga penghantar arus listrik dari baterai sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Itu dia ya, ini nomor 1 dan 2, 3 dan 4.
mengamati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dan tulis diskusi pertanyaan bagaimana posisi lempengan logam yang membuat lampu menyala. Adakah komponen sebaiknya digunakan untuk mengamati lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah. Tulislah proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Kamu dapat menggunakan informasi yang pada buku atau sumber lain membantu menemukan jawaban. Ini dia senternya. Jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti ini. Jika komponen tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti baru. Jika senter dibongkar kembali, maka akan tampak seperti ini. Kunci jawaban tematika kelas 6 halaman 5. Oke. Adik-adik, kita menuju ke halaman 5. Materi rangkaian sederhana pada lampu senter tersebut dan tulis diskusikanlah bagaimana posisi lempengan logam untuk suatu rangkaian elektronik yang terdapat lampu dan sumber tegangan dalamnya. Rangkaian harus dipasang sebagai rangkaian tertutup supaya lampu menyala. Lampu akan menyala jika ada arus yang cukup yang mengalir ke lampu melalui bahan konduktor atau lempengan logam. Dalam hal ini, bila lempengan logam yang dimaksud adalah lempengan pada saklar atau switch, maka posisi lempengan logam dan saklarnya harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik ke lampu. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengamati lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Kamu dapat menggunakan informasi pada buku atau sumber lain untuk membantu menemukan jawabanmu. Itu dia. Kita lihat dulu jawabannya. Ini dia jawabannya adik-adik. Ini dia. Komponen yang sebaiknya digunakan adalah tembaga. Tulislah proses perjalanan arus listrik rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Kamu dapat menggunakan informasi dari buku sumber lain. Sekali untuk mendapatkan jawaban terbaik, lihat jawabannya ada di sini adik-adik secara rinci. Kita lihat proses perjalanannya yaitu dari baterai arus mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar atau switch. Dari saklar atau switch listrik langsung mengalir menuju lampu jika lampu yang digunakan adalah bohlam, atau menuju resistor kemudian menuju ke lampu jika lampu yang digunakan pada senter ada LED. Dari lampu listrik akan kembali mengalir ke baterai. Itu dia kunci jawaban halaman 5. Kita menuju ke halaman 6. Rangkaian listrik pada senter terdapat baterai yang diletakkan sebaris pada rangkaian seri lampu juga diletakkan sejajar atau satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Dan sekarang kamu akan mencoba rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Temukan alat tambahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. Ini dia bahan yang diperlukan, yaitu nama bahan dan alatnya: baterai, kabel, switch, saklar on off, botol bekas minuman, lampu dan fittingnya, 6 lakban dan selotip. Fungsinya: 1 sebagai sumber listrik mengalirkan listrik, 3 untuk menyambut dan memutuskan untuk wadah dan rangkaian batu baterai sebagai sumber cahaya merekatkan baterai dan kabel. Jumlah yang diperlukan 1 2 buah 40 cm, 1 buah dan selotipnya 1 roll. Alat yang digunakan gunting dan cutter, yaitu untuk memotong kabel masing-masing 1 buah. Kunci jawaban halaman 7. Tema 3 kelas 6. Perhatikan bola lampu yang terdapat dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut menurut mapa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sebelum ada listrik lampunya mati. Setelah ada listrik, jawabannya di sini. Sebelum ada listrik menyetrika baju menggunakan setrika rem.
Komunikasi yang dilakukan secara tatap muka di satu wilayah saja, masyarakatnya bekerja di siang hari. Belajar penerangannya menggunakan lampu minyak, kegiatan pentas seni sejenis hanya dilakukan di siang hari. Setelah ada listrik, menyetrika baju menggunakan listrik. Komunikasi jarak jauh, akses informasi yang tinggi. Kegiatan bekerja dapat dilakukan malam hari, belajar lebih nyaman dengan adanya lampu listrik. Kegiatan pentas seni tradisional atau jenisnya bisa banyak dilakukan pada malam hari. Kunci jawaban halaman 8. Sekarang mata lingkungan sekitar ditemukan sebanyak mungkin. Pengaruh listrik dalam kehidupan sosial dan budaya lingkungan tempat tinggal kamu dapat menggunakan tabel hasil diskusi kelompok atau melakukan wawancara dengan guru, pegawai sekolah, atau petugas lainnya yang ada di sekolah. Pengaruh listrik terhadap lingkungan masyarakat dan lingkunganku. Sebelum ada listrik, ini dia komunikasi jarak dekat, lampu minyak, setrika ram, pentas seni siang hari, bekerja siang hari, beragam benda peralatan rumah tangga. Setelah ada listrik, setrika listrik, komunikasi jarak jauh, lampu listrik, setrika listrik, pentas seni semalam, bisa malam hari, bekerja bisa malam hari, kehidupan sosial budaya. Kunci jawaban halaman 9. Kerjasama dengan orang tua bersama orang tua amati beragam benda elektronik rumah atau menggunakan energi listrik berupa manfaat benda tersebut. Mati juga lampu-lampu yang ada di rumah maupun lampu-lampu terus menggunakan rangkaian. Tuliskan pengamatanmu pada tabel berikut. Nama benda elektronik, lampu untuk penerangan ruangan, mesin cuci untuk mencuci pakaian, kipas angin untuk mendinginkan ruangan, setrika untuk menggosok pakaian atau membuat pakaian menjadi rapi, kulkas untuk mendinginkan makanan dan minuman. Itu dia benda elektronik yang ada di rumah. Apabila masih ada benda lain, apa manfaatnya? Contohnya televisi untuk melihat film atau berita, ya. Apalagi yang ada untuk dispenser untuk memanaskan air, ya. Oke. Demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tematika kelas 6 SD halaman 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu di pembelajaran 1 subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Dan apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya. Baik adik-adik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.